Hai anak-anak ibu semua, apa kabar kalian? Semoga kita tetap sehat untuk melakukan aktivitas hari ini. Anak-anak ibu, coba kamu perhatikan gambar yang ada. Mengapa lebah atau hewan lain mendatangi bunga? Apa yang diambil lebah dari bunga? Apa manfaat keberadaan lebah bagi bunga? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka materi kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Kompetensi dasar 1. Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. 2. Menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran menjelaskan tentang macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya, menjelaskan tentang pembuahan atau fertilisasi, menjelaskan cara penyebaran biji. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu penyerbukan. Penyerbukan disebut juga dengan polinasi. Bagaimana cara terjadinya penyerbukan? Maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu arti penyerbukan. Penyerbukan merupakan proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. 1. Anemogami, 2. Entomogami, 3. Ornitogami, 4. Kireptogami, 5. Antropogami. Anemogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ciri-ciri penyerbukan anemogami: bunga kecil, tangkai bunga mudah bergoyang, jumlah bunga banyak dan ringan, tidak menghasilkan nektar atau madu. Contoh, tanaman jagung. Entomogami merupakan penyerbukan dengan bantuan serangga. Ciri-ciri penyerbukan entomogami: bunga memiliki mahkota dengan warna mencolok, bunga mengeluarkan bau dan aroma yang khas, bunga memiliki madu, serbuk sari bersifat lengket dan ukuran kecil. Contoh, coba kamu perhatikan pada gambar. Ornitogami. Ornitogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh burung. Ciri-ciri: ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah banyak, mahkota bunga berbentuk terompet. Contoh tumbuhan adalah bunga cangkring atau dadam. Kiropterogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri-ciri penyerbukan kiropterogami: menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, mekar di malam hari. Contoh tanamannya adalah kaktus. Antropogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ciri-ciri: tumbuhan berumah dua, artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Serbuk sari sulit untuk bertemu dengan putik.
Nah, selain penyerbukan yang disebutkan tadi, maka penyerbukan juga dapat dibedakan berdasarkan asal serbuk sari, yaitu 1. Penyerbukan sendiri atau autogami adalah jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain tumbuhan itu juga. 3. Penyerbukan silang atau alogami adalah jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain tetapi masih tergolong jenis yang sama. 4. Penyerbukan bastar atau hibridogami adalah jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain yang berbeda jenis. Yang kedua, kita akan membahas tentang pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan atau fertilisasi adalah meleburnya sel telur dengan sel sperma. Coba kamu perhatikan pada gambar proses terjadinya pembuahan. Nah, kamu perhatikan dengan teliti bagaimana terjadinya pembuahan pada Angiospermae. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk zigot. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Demikianlah proses pembuahan. Lalu yang ketiga, penyebaran biji. Cara penyebaran biji dapat terjadi secara anemokori, hidrokori, zookori, dan antropokori. Anemokori merupakan penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri-cirinya, bijinya kecil dan ringan, biji bersayap sehingga mudah terbawa angin. Kamu lihat contoh yang ada pada gambar. Hidrokori merupakan penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri-ciri tumbuhan hidup dekat daerah perairan, buah dan biji diselubungi oleh buah yang terdiri dari tempurung. Contoh kelapa. Zookori adalah penyebaran biji dengan bantuan hewan. Zookori dibedakan menjadi 4, yaitu entomokori, penyebaran biji dengan perantara serangga. Contoh tanaman tembakau. Chiropterokori, penyebaran biji dengan perantara kelelawar. Contoh tanaman pepaya. Ornitokori, penyebaran biji dengan perantara burung. Contoh tanaman beringin.
Mamokori, penyebaran biji dengan perantara mamalia, contoh tanaman kopi. Nah, itulah pengelompokan dari zookori. Yang keempat, antropokori, merupakan penyebaran biji dengan bantuan manusia. Ciri-cirinya memiliki biji yang mudah melekat pada pakaian, contoh rumput. Nah, demikianlah bagaimana proses penyebaran biji. Dan yang keempat, perkecambahan. Apa itu perkecambahan? Perkecambahan merupakan ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Pada perkecambahan ini, biji mengalami masa dormansi, artinya peristiwa saat biji mengalami masa istirahat. Dengan berakhirnya masa dormansi adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, demikianlah anak-anak ibu materi kita hari ini. Semoga semuanya dapat diterima dengan baik.